Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nurhamdiani Hopipah, Prodi Ekonomi Syariah dari Sekolah Tinggi Agama Islam Dr. KHEZ Mutakin. Di sini saya akan membahas salah satu seri dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan dengan judul Kombinasi Bisnis. Dalam hal ini adalah merger. Pengertian merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang melakukan merger mengambil alih semua aset dan kewajiban perusahaan yang menerima merger, yang bertujuan untuk perluasan pangsa pasar, perluasan intangible asset, dan penetrasi pasar. Selanjutnya, proses merger. Di sini proses merger terdapat 4 proses. Yang pertama, pembelian kepemilikan dari perusahaan yang dimerger. Kedua, perusahaan yang dimerger dibubarkan. Yang ketiga, pengambil alihan seluruh aset dan kewajiban perusahaan yang dimerger oleh pihak pengakuisisi. Yang keempat, pihak pengakuisisi akar yang menggabungkan aset dan kewajiban perusahaan yang dimerger ke dalam neracanya. Kemudian pihak yang terlibat dalam proses merger. Yang pertama ada pihak pengakuisisi, di mana pihak yang mengajak perusahaan lain untuk menggabungkan usahanya, atau yang bertindak sebagai pihak yang melakukan pembelian. Yang kedua, pihak pemegang saham. Pihak pemegang saham adalah pihak yang memiliki sertifikat kepemilikan dalam suatu perusahaan. Dalam hal ini, pihak pengakuisisi akan melakukan transaksi dengan pemegang saham. Di sini nanti transaksinya adalah pihak pengakuisisi dengan pemegang saham. Ketika pihak pengakuisisi bertindak sebagai pembeli, ingin tahu bagaimana kondisi keuangan dari pemegang saham. Biasanya pihak pembeli adalah pihak yang aktif mencari tahu bagaimana kondisi barang atau perusahaan yang akan dibeli. Dalam hal ini, pemegang saham bisa meng-hire akuntan atau appraisal untuk mengetahui aset yang dimiliki pemegang saham. Kita umpamakan bahwa ini adalah nilai wajar dari aset pemegang saham pada tanggal akuisisi. Selain aset, tentu saja diidentifikasi adanya kewajiban bahwa pemegang saham memiliki kewajiban 350 juta. Dan tentu saja ekuitas pemegang saham adalah total aset dikurangi kewajiban sehingga ekuitasnya 900 juta. Setelah pihak pengakuisisi tahu berapa total nilai pemegang saham, maka nanti digunakan sebagai dasar untuk menentukan berapa besar nilai pembelian. Jika ekuitas perusahaan yang dimerger 1 juta lembar saham, maka nilai buku perusahaan 900 per lembar digunakan untuk memudahkan penentuan harga beli dari pihak pengakuisisi setiap 1 lembar saham. Selanjutnya, merger asumsikan pihak pengakuisisi memperoleh 100% saham. Misal, perusahaan pengakuisisi membeli 1 juta lembar dengan harga 900 per lembar. Maka, harga beli perusahaan pengakuisisi adalah 900 juta, karena 1 juta dikali harga per lembar. Kemudian, nilai bersih atau yang disebut nilai aset neto, yang rumusnya total aset dikurangi kewajiban, maka nilai aset neto dari pemegang saham pada nilai wajar adalah 900 juta. Karena total aset 1.250 juta dikurangi kewajiban 350 juta adalah 900 juta. Dalam hal ini, akuisisi perusahaan pembeli pada pemegang saham adalah 0. Tidak ada selisih.
Artinya, perusahaan pembeli membayar sebesar nilai buku aset netonya pemegang saham. Jika perusahaan pembeli membayar lebih besar dari nilai buku aset netonya pemegang saham, maka nanti akan ada nilai selisih positif atau yang sering disebut dengan goodwill. Jika perusahaan pembeli membayar lebih rendah dari nilai buku aset netonya pemegang saham, maka akan ada selisih negatif atau dulu yang sering disebut negatif goodwill. Selanjutnya, biaya kombinasi. Di sini biaya kombinasi terdapat dua biaya, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan pihak pengakuisisi dan langsung diterima oleh pemegang saham. Yang kedua, biaya tidak langsung yaitu biaya yang ditanggung oleh pihak pengakuisisi dalam hal kombinasi bisnis. Contoh, jasa akuntan, appraisal, notaris, dan lainnya. Jurnal yang dibuat oleh pihak pengakuisisi. Yang pertama untuk biaya langsung adalah investasi ekuitas pada kas. Untuk biaya tidak langsung adalah beban kombinasi pada kas. Kemudian bagaimana imbalan yang dibayarkan, atau dalam hal ini saya sebut dengan metode pembayaran oleh pihak pembeli. Metode pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli, kita melihat dari jenis imbalan. Alternatif pembayaran untuk yang pertama adalah kas atau uang tunai. Kita ambil contoh misal pembayaran pihak pembeli kepada pemegang saham adalah 900 juta. Yang kedua adalah aset non-kas atau aset tetap. Kita ambil contoh misal pihak pembeli membayar kepada pihak pemegang saham berupa tanah dan bangunan. Tentu saja hal ini adalah tanah yang dimiliki oleh pihak pembeli yang akan diserahkan kepada pihak pemegang saham. Dan pihak pembeli akan mendapatkan saham. Kemudian pihak pembeli tentu saja membayar kepada pihak pemegang saham berupa tanah dan bangunan miliknya. Kita ilustrasikan, misal nilai buku tanah adalah 450 juta dan nilai buku bangunan adalah 450 juta, namun nilai wajar tanah dan bangunan pada tanggal penyerahan kepada pemegang saham berbeda. Misal nilai wajar tanah 500 juta, sementara nilai wajar bangunan adalah 300 juta. Kita lihat, ternyata nilai wajar tanah lebih besar dibanding dengan nilai bukunya, sehingga adanya indikasi keuntungan selisih dari nilai wajar yang lebih besar dibanding nilai buku. Sementara untuk bangunan, nilai bukunya 450 juta dan nilai wajarnya adalah 300 juta, maka nilai wajar lebih rendah sehingga adanya indikasi rugi. Nah, ketika pihak pembeli menggunakan tanah dan bangunannya sebagai alat pembayaran kepada pemegang saham, maka jurnal yang dibuat oleh pihak pembeli adalah investasi ekuitas sebesar 900 juta, tanah 450 juta dikredit, bangunan 450 juta dikredit. Alternatif pembayaran yang ketiga adalah pembayaran yang ditangguhkan atau surat utang. Kita ambil contoh ketika pihak pembeli menangguhkan pembayaran memberikan surat utang, kita anggap pihak pembeli menerbitkan obligasi kepada pemegang saham, sehingga jurnal yang dicatat oleh pihak pembeli yaitu investasi ekuitas pada utang obligasi. Kemudian yang berikutnya yaitu saham biasa. Kita ambil contoh ketika pihak pembeli menawarkan saham biasa miliknya kepada pemegang saham, sehingga jurnal yang dibuat oleh pihak pembeli adalah investasi ekuitas pada saham biasa. Kita asumsikan sama yaitu 900 juta. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.